Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya kalian? Kudoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Gak berasa udah buat budgeting lagi untuk bulan Oktober 2022. Di video ini aku mau nemenin teman-teman lagi untuk membuat budgeting di bulan Oktober ini. Tapi sebelum itu aku mau menyemangati dulu teman-teman. Semangat teman-teman untuk terus membuat budgeting. Tentu aja aku nggak lupa juga untuk menyemangati diri aku sendiri untuk terus membuat budgeting dan melakukan evaluasi keuangan keluarga. Teman-teman pasti tahu kan lagu yang lagi viral Ojo Dibandingke yang sempat dinyanyikan di Istana Negara waktu upacara kemerdekaan. Teman-teman pernah nggak sih dibandingin sama orang lain? Entah mungkin sama teman atau keluarga atau orang terdekat teman-teman. Tapi yang paling parah adalah dibandingin sama diri sendiri. Maksudnya itu kita ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain. Pernah nggak? Begitulah manusia ya teman-teman. Kita nggak mau dibandingin sama orang lain oleh orang lain, sedangkan diri kita sendiri suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal masing-masing kita itu udah ada jalannya, udah ada ketentuannya masing-masing. Kita memiliki ranah spesial kita masing-masing. Jadi kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Gimana pun kondisinya, apapun alasannya. Nggak mudah emang, tapi yuk sama-sama berusaha untuk mengapresiasi diri sendiri, menghargai diri sendiri, menerima apapun yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang melakukan itu pada diri kita sendiri, mau siapa? Meskipun membandingkan itu konotasinya negatif, tapi ada juga loh teman-teman yang positif, bahkan dianjurkan, yaitu ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dengan tujuan untuk memotivasi diri kita. Misalnya ada teman kita yang dia sangat giat belajar, kita bandingkan deh dengan diri kita, sudah seberapa banyak kita belajar. Membandingkan yang seperti ini akan membuat kualitas diri kita meningkat. Atau misalnya tentang ibadah, ada teman kita yang dia rajin ibadah, dengan membandingkan akan memacu semangat kita untuk juga turut serta rajin ibadah. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama atau ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih di bawah lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini sedikit reminder ya teman-teman, terutama untuk aku pribadi, karena telinga yang paling dekat dengan ucapan ini adalah telinga aku sendiri. Budgeting di bulan Oktober ini aku masih sama seperti bulan sebelumnya. Masih aku bagi dalam 3 pos, yaitu kewajiban, kebutuhan, dan lain-lain. Untuk pendapatan masih sama dari gaji suami, yaitu 2.300.000. Sebenarnya di bulan Oktober ini aku pengen mecahin belanja bulanan ke dalam subpos yang lebih detail, tapi kayaknya belum cocok untuk saat ini, jadi semuanya masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Seperti biasa, pertama aku selesaikan dulu di pos kewajiban, yaitu ada listrik, wifi, PDAM, dan juga iuran kompleks. Selanjutnya baru aku bagi untuk bagian pos kebutuhan. Di pos kebutuhan inilah yang subposnya itu paling banyak. Pertama ada belanja bulanan, belanja mingguan. Untuk belanja mingguan ini aku anggarin per pekannya itu 150.000. Selanjutnya ada galon, dan ternyata galonnya itu udah naik jadi Rp6.000. Jadi total pengeluaran di bulan Oktober ini bakalan naik sebesar 5.000. Terus masih sama seperti biasanya, ada gas, tabungan, beras, dan juga sedekah.
Next di pos yang terakhir yaitu ada pos lain-lain. Di sini ada 3 subpos, yaitu ada jajan. Untuk jajan aku anggarin satu pekannya itu 60.000. Subpos yang selanjutnya yaitu ongkos suami, dan subpos yang terakhir itu tak terduga. Intermezzo sedikit ya teman-teman, kalau ada di antara kalian yang menonton video ini adalah laki-laki atau suami, please jangan marahin istri kalian cuma gara-gara istri kalian gak membuat rancangan keuangan keluarga kayak gini. Aku yakin setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk mengatur atau mengelola keuangan. Kalau kalian emang pengen istri kalian mengatur dengan cara kayak gini, please kasih tahu dia dengan cara baik-baik dan jangan dimarahin. Terlebih lagi kalian membanding-bandingkan, oke? Nah tadi untuk pos kewajiban udah aku isi semuanya, totalnya masih sama seperti bulan sebelumnya, 441.000. Dan ini mulai aku anggarin untuk pos kebutuhan. Semuanya masih sama seperti bulan sebelumnya, cuman ada perbedaan di bagian galon. Dan itu aku salah tulis ya teman-teman, itu harusnya 30.000 bukan 60.000. Pos yang terakhir, pos lain-lain, pertama aku anggarin untuk jajan 240.000, ongkos suami 200.000, dan tak terduga 100.000. Jadi totalnya 540.000. Total keseluruhan pengeluaran di bulan Oktober ini sekitar 2.206.000. Uang selebihnya seperti biasa masuk ke dompet aku. Nah ini lanjut teman-teman, aku mau buat juga catatan keuangan di bulan Oktober ini. Kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, di situ aku bilang kalau aku itu nggak terlalu konsisten mencatat keuangan, pemasukan maupun pengeluarannya. Dan bener aja di bulan September kemarin aku cuma mencatat di awal dan selebihnya nggak aku catat. Astagfirullah, jangan ditiru ya teman-teman. Tapi meskipun di bulan kemarin aku emang gak konsisten, di bulan ini aku mau buat lagi sebagai bentuk ikhtiar aku. Siapa tahu nanti hati aku dibolak-balikan untuk konsisten mencatatnya. Di sini aku buat 5 kolom, isinya ada tanggal, keterangan, masuk, keluar, dan juga saldo. Pokoknya ini aku buat sesimpel mungkin, tapi semua informasinya juga udah tercakup. Teman-teman terus semangat ya untuk melakukan budgeting. Jangan lupa juga untuk terus bersyukur, karena dengan syukur itulah insya Allah akan Allah tambahkan nikmat untuk kita. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.